Coba jadikan ini sebagai momentum. Kalau Anda yang hari ini bekerja mungkin di perusahaan sudah 5 tahun, belum pernah keluar negeri. Kalau hari ini Anda bekerja 10 tahun, belum pernah keluar negeri. Anda bahkan mungkin juga udah 20 tahun kerja, belum pernah naik kapal pesiar di luar negeri. Yuk, gaspol di bisnis ini. Kenapa? Karena kerja keras kita, tahun depan akan kita nikmati dan dibayar dengan mahal, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak sekalian, kenapa saya malam ini mengambil tema tentang momentum dahsyat? Nah, saya bahas dulu ya. Yang namanya momentum itu adalah sebuah kejadian yang berbeda, gitu ya, yang memberikan energi yang berbeda, ya. Nah, hari ini bisnis kita pun mengalami sebuah momentum dahsyat. Tapi sebelum masuk ke bisnis, saya analogikan gini. Nah, siapa yang udah pernah naikin layangan? Nah, siapa yang udah pernah naikin layangan? Siapa yang suka main layang-layang? Nah, saya tanya nih, kalau Anda suka main layang-layang, kira-kira kalau naikin layang-layang, kalau anginnya sedikit atau anginnya nggak kencang, kira-kira naiknya susah apa gampang? Ya, coba saya pengen tahu. Wah, susah tuh ya. Iya, sejago apapun kita naikin layangan, kalau nggak ada angin, ya mungkin naik. Ya, mungkin naik layangan itu, tapi lebih susah ketimbang ada angin, betul nggak? Nah, jadi layangan, maksud saya adalah, layangan butuh angin untuk biar layangan itu naik. Nah, butuh angin itulah yang saya sebut momentum. Jadi kalau ada momentum angin lagi kencang, kita naikin layangan. Naikinnya pasti lebih mudah ketimbang tidak ada angin. Betul nggak? Ya, kalaupun ada jago naikin layangan, mungkin naik, tetapi ada perlu waktu, lebih susah. Ya, apalagi kalau yang nggak bisa naikin layangan, udah nggak naik-naik gitu. Ya, geser aja di bawah. Tapi coba jajal nih, kalau teman-teman ke pantai nih, kan angin kencang tuh biasanya tuh, di pantai tuh. Nah, jajal naikin layangan di situ. Sekali kedip dia naik, betul nggak? Jangan kan teman-teman yang jago naikin layangan, nenek-nenek bawa ke pantai kasih layangan, ya, dia kedip dikit naik ke layangan. Jangan kan layangannya, dia ikut naik, nggak saking kencengnya itu angin. Nah, itu yang saya maksud momentum ya. Jadi momentum ini sesuatu yang bisa memberikan energi lebih kepada kita. Itu namanya momentum. Nah, momentum ini ada dua. Yang pertama, khusus dalam bisnis kita ini, ya, momentum itu ada di dalam diri kita, gitu ya. Kita harus menemukan momentum kita. Yang kedua, di luar diri kita. Nah, di luar diri kita ini momentumnya ya bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan bahwa bisnis ini sekarang sedang mengalami momentum yang dahsyat? Nah, yuk sama-sama kita bahas. Ya. Kenapa bisnis ini menurut saya sekarang ini mengalami momentum yang dahsyat? Karena yang pertama, saya bicara dari sisi produk dulu. Dari sisi produk kita ini sudah istiqmal. Ya, arti istiqmal sendiri itu sudah disempurnakan, sempurna. Ya, jadi produk ini sudah disempurnakan. Yang dulunya produk kita unit link, tetapi sekarang istiqmal berbasis syariah. Dulu mungkin kalau kita prospek orang, presentasi kepada orang, masih banyak tuh yang nanya, ini halal apa haram? Nah, ntar terjadi perdebatan. Kalau yang bilang haram, mau diceritain apa juga ntar akan dia bilang haram gitu. Tapi dengan produk istiqmal kita, maka otomatis di lapangan ketika kita bercerita mengenai produknya, tidak ada orang yang bilang haram. Lawang produknya syariah, haram dari mana? Betul nggak? Nah, ini momentum produk yang pertama. Yang kedua, momentum produknya adalah bahwa produk kita ini didesain jangka pendek. Di mana di dalam desain jangka pendek ini, bicara ujroh dan tabaruknya atau investasinya, atau bahasa gampangnya balik modalnya lah ya, karena kita biasa presentasi balik modal. Di tahun pertama orang sudah balik modal sekitar 40%. Tahun kedua orang sudah balik modal sekitar 70% kalau nggak salah. Ya, ujrah hasil investasinya. Tahun ketiga sudah 80%, tahun keempat sudah hampir 100%, tahun kelima hampir 100%, tahun keenam dan tahun ketujuh itu sudah bisa ada nilai investasinya, balik modal total 100% plus keuntungan investasinya. Jadi bolehlah dikatakan bisnis kita ini betul-betul dalam tanda kutip ya, karena kalau dijanji dalam bahasa syariah nggak boleh janji, tetapi boleh dipastikan dalam tanda kutip ini uang kita 100% kembali. Bahkan di tahun ke-7 itu ada keuntungan. Jadi secara bisnis ini gagal pun balik modal. Seperti itu, Bapak sekalian. Nah, ini momentum kita. Mana ada sih bisnis di luar sana yang kalau gagal balik modal? Kan gitu, ya. Mana ada sih bisnis yang nabung ya syariah pula, ya, nggak ada unsur haram.
gitu. Nah, ini dari sisi produk. Kita bisa jadikan ini sebagai momentum untuk menjelaskan bisnis ini kepada siapapun tanpa ragu lagi, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang dari sisi bisnisnya bagaimana, Bapak Ibu? Dari sisi bisnisnya, kita pun dari Januari kemarin sudah melakukan beberapa perubahan dalam sistem yang tentunya perubahan ini akan memberikan keuntungan. Bukan cuma kepada perusahaan, tetapi lebih utama lagi kepada kita sebagai mitra dari perusahaan CHR. Apa momentumnya? Yang pertama, saya mulai dari bonus elit. Dulu ngajak 5 orang baru dapat elit. Sekarang ngajak 3 orang aja sudah dapat elit. Artinya, kalau Bapak Ibu sekalian misalkan nabung 500.000 sebulan, dan kemudian bulan kedua, Bapak Ibu tidak kepengen nabung dari kantong sendiri, tetapi dari bonus aja sudah bisa, Bapak Ibu ini gampang, tinggal ajak 3 orang. Sudah bulan depan, dengan ngajak 3 orang, otomatis bonus Bapak Ibu sekalian sudah di atas 500.000, kurang lebih 510.000. Itu artinya, hanya dengan mengajak 3 orang saja, Bapak Ibu bisa nabung gratis bulan depannya. Artinya, nabung tidak keluar dari kantong sendiri. Coba, di mana sih kita bisa nabung tanpa keluar uang dari kantong sendiri? Dan cukup ngajak 3 orang pula. Ya, masa kita kalah mau orang mati, Bapak Ibu sekalian? Iya loh, dulu waktu saya awal jalan bisnis ini, saya ngebatin begitu loh. Dalam hati saya kan orang hidup. Masa saya kalah sama orang mati? Nah, orang mati aja bisa ngajak minimal 4 orang ke kuburan. Betul nggak? Nah, itu yang bawa batang siapa? Kan ada orang yang ngangkat. Nah, kalau orang badannya gede bisa 6 orang. Belum yang ngajiin, betul nggak? Kan gitu. Nah, jadi kan saya orang hidup, saya punya teman. Masa nggak ada tibang 3 orang yang bisa saya ajak ke dalam bisnis ini? Bahkan saya bergumam, kalau seandainya nggak ada 3 orang yang bisa saya ajak ke dalam bisnis ini, maka yang salah bukan bisnis ini, yang salah saya. Kenapa? Itu berarti teman-teman saya nggak ada yang percaya sama saya. Karena akar dari sebuah bisnis adalah percaya. Yang pertama ya percaya kepada yang ngajak dulu. Yang kedua baru percaya kepada bisnis yang dibawa oleh si pengajak. Kan begitu. Jadi saya yakin saya bisa ngajak 3 orang. Padahal dulu saya waktu bonus elit itu 5 gitu. Jadi pikir saya masa nggak ada 5 orang. Nah, ini dari sisi bonus elit. Ya, ngajak 3 orang sudah bisa langsung balik modal, dan modal tersebut sudah bisa ditabungkan lagi untuk bulan kedua kita. Ya, makanya teman-teman, target pertama di dalam bisnis ini, target kecil aja dulu deh. Ya, target besar kan dicapai dari target kecil, impian besar dicapai dari impian kecil. Target pertamanya gimana bulan depan nabung gratis. Caranya ajak 3 orang. Itu aja. Ketemu orang ajak, yang listrik jangan. Dari saking gila kita ngobrol sama yang listrik, betul nggak? Ya, nah itu yang pertama dari sisi bisnis. Momentum bisa ngajak 3 orang, kita punya tabungan gratis. Yang kedua, momentum kedua. Dulu bonus elit, bonusnya cuma sekali. Ya, contoh kalau ngajak 5 orang, bulan ini dapat elit. Bulan depan yang 5 orang itu nabung lagi, kita nggak dapat elitnya, selesai. Cuma kita dapat bonus sponsor aja tuh 3 tahun. Tapi sekarang bonus elit ada yang namanya elit booster. Elit booster itu bisa kita dapat kalau bulan ini kita bisa ngajak orang, bulan depan kita bisa ngajak 3 orang lagi, dan bulan yang 3 orang sebelumnya, bulan sebelumnya dia nabung lagi, maka yang tadinya harusnya kita dianggap ngajak 3 orang, sekarang kita dianggap ngajak 6 orang. Berarti kita dapat double elit. Contoh, misalkan Anda masih bingung ya, di bulan Juli ini Anda ngajak 3 orang, maka di bulan Agustus besok Anda dapat bonus elit. Nah, di bulan Agustus besok ini Anda ngajak 3. Terus kemudian orang yang bergabung di bulan Juli, dia nabung lagi di bulan Agustus tuh 3 orang. Maka Anda akan dapat namanya double elit. Padahal kan Anda cuma ngajak 3. Kenapa nggak dapat double elit? Jadi 6, karena Anda udah jagain tuh orang yang Anda ajak nabung lagi. Nah, ada bonus jaga ini gitu. Ya, ada bonus, Anda ngingetin mereka, ada bonusnya gitu. Dan ini berlaku sampai 3 bulan, Bapak Ibu sekalian. Bulan habis Agustus, September, bulan September Anda berhasil ngajak 3 lagi. Yang bulan Juli nabung lagi di bulan September. Yang orang bergabung di bulan Agustus nabung lagi di bulan September. Maka yang tadinya harusnya Anda dapat elit cuma 1, Anda dapat elit jadi 3. Namanya triple elit. Nah, ini sebuah momentum. Makanya jangan cuma ngajak 3 orang. Pokoknya tiap bulan ajak aja orang. Gitu. Jangan punya susun daftar nama cuma 3 lagi. 1 kita ajak ditolak, lemes kita separuh.
Ngajak 2 orang ditolak, makin lemes gitu ya. Ngajak 3 orang ditolak, dalam hati ngomong, susah nih bisnis ternyata. Ditanya sama Aplennya, gimana lu udah ngajak orang belum? Kita jawabnya lebay. Udah Plen, semua orang udah gua ajak, nggak ada yang mau. Aplennya bingung, emang udah berapa orang lo ajak? 3 orang sih baru. Baru ngajak 3 orang, udah dikasih semua orang diajak. Gitu. Ya, ini momentum mobil sekalian. Gitu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ya. Dulu untuk naik posisi TE atau posisi tim entrepreneur, Anda butuh omset 2.450.000 per kaki atau per grup. Sekarang, hanya dengan omset 1,5 juta saja, Anda sudah bisa naik TE. 1,5 juta per kaki ya. Kalau 3 kaki berarti total omsetnya itu 4,5 juta. Hanya dengan mengajak 3 orang, kemudian 3 orang itu duplikasi ngajak 3 saja, Anda sudah bisa naik TE. Artinya ini sebetulnya jauh lebih mudah ketimbang yang dulu. Makanya momentum ini harusnya bisa menjadikan Anda yang baru bergabung, minimal itu 1 bulan sampai 2 bulan TE. Harusnya tuh 1 sampai 2 bulan TE. Saya bingung kalau orang sebulan 2 bulan kagak naik TE. Nah, kemana aja hari-hari ini? Ngapain aja? Kan begitu. Jangan-jangan prospek orang sebulan sekali doang. Itu pun kalau ingat. Kalau nggak ingat ya kagak, bablas, nabung aja dulu dah. Kan gitu. Aplennya lagi, seneng banget kira. Udah nggak apa-apa, nggak ngajak orang. Yang penting nabung jangan lupa. Ya makin di alam sama Aplen nih. Makin malas tapi ngajak orang gitu. Ya. Pengen duplikasi 3, sebulan bisa nggak? Bisa jadi TE? Bisa. Minggu pertama Anda ngajak 3 orang. Nah, untuk dapat 3 orang, jangan prospek 3 orang. Prospeknya 2 kali lipat, minimal 6 orang. Kali torak separuh, yang separuh nerima, gitu. Minggu pertama ngajak 3 orang, minggu kedua, ketiga, keempat. Nah, bantuin yang 3 orang yang ada closing ini bisa ngajak 3 lagi. Kalau perlu Anda jangan ngajak dulu, nggak apa-apa. Yang penting bantuin mereka. Seperti itu Bapak Ibu sekarang. Begitu mereka elit, mereka kan ada 4 orang sama si elitnya. Berarti ada 4 kiri, 4 tengah, 4 kanan. Kali masing-masing 500.000, berarti ada omset 2 juta, 2 juta, 2 juta. Kelar TE sebulan. Nah, ini momentum Bapak Ibu sekalian. Ya. Dari mulai elit saya sudah bicarakan. Naik ke posisi berikutnya yaitu TE. Naik ke posisi berikutnya. Saya tambahin ya. Jadi biar penjelasannya ini rapi ya. Di posisi TE ini juga ada momentum lagi. Momentum dari perusahaan. Gitu. Ya, tadi kan ini momentum bisnis yang dibuat oleh perusahaan. Nah, sekarang momentum dari perusahaan mengadakan apa? Mengadakan seminar bisnis, mengadakan sekolah bisnis. Ya, inilah salah satu ciri perusahaan yang bersifat jangka panjang. Perusahaan yang bersifat jangka panjang adalah salah satunya adalah mereka membuat satu program pendidikan untuk para mitra bisnisnya, yaitu kita. Agar apa? Agar kita ya bisa, agar kita punya pola pikir maju. Gitu. Nah, salah satu sekolah bisnisnya namanya TPM, Training Pengusaha Mandiri. Kalau bahasa Inggrisnya dihubungkan dengan sistem kita yaitu Independent Entrepreneur Training. Ribet juga saya ngomongnya. Independent Entrepreneur Training. Gitu. Training pengusaha, kan entrepreneur pengusaha, KTE kan tim entrepreneur. Nah, ini nama trainingnya Independent Entrepreneur Training. Training pengusaha mandiri. Jadi begitu Anda naik posisi TE, Anda akan di-inbox oleh perusahaan tuh di mobil Anda. Anda akan diundang ikut training TPM. Di mana? Di vilanya CHR, di Rancamaya. Anda akan dididik 1 harian penuh, lebih. 1,5 hari penuh. Ya. Kita belajar, mengupgrade diri, memantaskan diri, nyari ilmu. Untuk bisa naik ke posisi berikutnya kan kudu pakai ilmu. Nah, diajarinlah di situ. Gimana wawasan kita terbuka, pola pikir kita terbuka, ya sikap kita jadi positif, ucapan kita positif, diajak punya impian. Kadang-kadang orang waktu jalanin TRI kan impiannya sembarangan, banyak. Yang antara niat gak niat gitu ya, gabung aja dah, gak enak sama kawan. Yaudah, daripada dia datang mulu, udah join. Ada yang pengen join, coba-coba. Kali aja berhasil. Begitu prospek orang gagal, tuh kan, orang namanya gue coba-coba, ya gagal ya gak apa-apa. Nah, kan masih banyak tuh yang begitu. Nah, nanti kalau Anda udah TE, Anda dididik betapa pentingnya Anda menjalankan bisnis ini. Dan Anda dikasih ilmu agar Anda mudah menjalankannya.
Nah, ini momentum bagus sekalian. Ilmu dapat 2 hari di training. Nginepnya juga kagak bayar. Makan dikasih gratis. Ntar malam kedua pakai sate juga kambing guling. Lah cakep makan sate kambing guling, enak benar bagus sekalian. Ntar pulang ke daerahnya masing-masing dikasih ongkos lagi 300.000. Mana ada perusahaan kayak kita Bapak Ibu sekalian. Ilmu dapat, makan dapat, tidur nginep dapat, pulang dapat lagi ongkos. Di luaran mah training kepribadian, training membayar. Di kita doang kita yang dibayar. Nah, ini momentum Bapak Ibu sekalian. Jadi kejar elit, kejar TE, dapetin ilmu. Untuk ngejar apa? Ngejar posisi berikutnya namanya LE, Leader Entrepreneur. Nah, di Leader Entrepreneur ini ada lagi momentum dahsyatnya. Jadi semuanya ini ada momentum dahsyatnya Bapak Ibu sekalian. Momentum dahsyatnya di mana? Kita kalau naik posisi Leader Entrepreneur, kita akan diajak jalan-jalan ke luar negeri, ke Singapura ya, naik kapal pesiar gratis. Tuh, malah kita dapat 2 tuh ya. 1, jalan-jalan ke luar negerinya dapat. 2, naik kapal pesiar dapat. Hanya cuma di posisi LE, Leader Entrepreneur. Dengan omset 5 juta, 5 juta, 5 juta. Kalau Anda sudah pasti TE, Anda pasti bisa nyampe LE. Kenapa? Nanti di Rancamaya, di Vilanya Sehat, kan kita ajarin semua gimana jadi LE. Gimana Anda jadi punya tim yang solid untuk bisa menuju leader. Kalau udah leader, kita sama-sama itu ya. Pelesiran. Naik kapal pesiar. Wow, enak. Kamarnya juga ada balkonnya satu-satu. Ngelihat apa namanya lautan luas, betul nggak? Ya kamarnya mewah. Saya kan udah 2 kali ke sono Bapak Ibu sekalian. Saya demen banget tuh nyium bau apa namanya, bau sabunnya. Enak deh bau sabun nih, pahit-pahit seger. Saya belum nemu tuh di darat tuh sabun tuh merek apaan sih gitu. Enak. Kita nyiumnya tuh nggak gini doang. Nggak. Nyiumnya tuh enak bener gitu. Anduknya cakep. Ya sekarang sih saya udah sukses ya. Anduknya cakep-cakep gitu kan. Dulu waktu belum sukses, waktu kapal pesiar, anduknya enak. Cakep deh. Kenapa? Lah kita tempelin aja itu air langsung nyari anduk, nyerap. Airnya jalan ke anduk. Nah, coba waktu zaman saya susah jadi kenek. Lah, tuh anduk udah nyariin air, airnya tinggal pindah doang, kagak nyerap. Kita gosok mari, pindah kemari tuh air. Kita gosok mari, pindah lagi kemari. Airnya pada gitu pada buset. Gosok kiri kanan. Kagak nyerap-nyerap tuh air, bener nggak? Nih Pak Jenal Abirin ketawa geli bener nih. Jangan-jangan anduknya masih yang model begitu nih ya, Pak Jenal ya. Gitu. Nah, jadi Anda ngerasain tuh sensasi luar biasa gitu ya. Dan Anda nanti apa namanya, kalau udah dapat reward kayak gitu Bapak sekalian, kita tuh pertama kita menyadari betapa kerja keras kita tuh dibayar mahal gitu. Diapresiasi, dihargai. Nah, kebayang itu waktu kita lagi berenang di pinggir di dalam kolam renang di cruise itu ya, di kapal pesiar. Kapalnya kan gede bener Bapak sekalian. Kapalnya itu bisa 16 lantai tuh. Kamarnya 3.000. Jangan bayangin di kapal tongkang gitu, yang pada karatan kiri kanan mesti gitu. Nggak kayak gitu. Kapalnya pokoknya mewah. Anda aja nggak kalau Anda di dalam kapal. Nggak ada goyang-goyang. Pak, kalau saya nggak biasa naik kapal laut, Pak, ntar saya mabuk laut. Kagak, atau laut atau kapal kagak goyang-goyang kiri kanan, kagak, di lempeng aja. Anda nggak kalau Anda dalam kapal. Anda nggak kalau ada di kapal tuh, kalau Anda di pinggir atau di kamar nanti, buat yang rokok gitu ya, kan ada balkonnya. Baru kita yang ngerokok di pinggir, oh iya, gue lagi di laut gitu. Baru nggak. Kalau Anda masuk ke dalam, itu nggak goyang gitu. Nah, di sana Anda kan berasa, gue dihargai kerja keras gue. Dan itu yang pertama. Yang kedua, waktu itu mahal ya, gitu. Berasa tuh. Kadang-kadang kita tuh cuma ngomong doang. Waktu mahal. Waktu itu lebih mahal daripada uang. Uang yang hilang bisa dicari. Waktu yang hilang tak akan pernah kembali. Kadang kalau kita belum ngerasain hal-hal kayak gitu, kita cuma dibatas mulut doang kalau waktu itu mahal. Tapi kalau kita udah jalan nih ke luar negeri, jauh ribuan kilometer, nyampenya cuma 2 jam, baru tuh ngerasain. Waktu emang mahal ya. Harganya 2 juta lebih tuh naik pesawat. Nah, tuh mahalnya begitu tuh. Coba Anda naik motor ke Singapura, kagak bakalan nyampe, betul nggak? Anda naik mobil. Atau enggak Anda naik kapal laut. Emang murah, tapi nyampe sih 2 hari. Nah, dengan pesawat, ya cuma 2 jam nyampe, itu pun gratis, Bapak Ibu sekalian. Jadi buat Anda yang belum pernah ke luar negeri, jadi bukan masalah luar negerinya sih sebetulnya, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi masalah rasa itu. Masalah rasa kita dihargai, masalah rasa, waktu itu mahal ya. Dan akhirnya kita pulang ke rumah tuh, kita akan memanfaatkan waktu kita tuh betul-betul ketika kita keluar rumah, kita akan selalu bertanya ke dalam diri kita, kalau kita mengerjakan sesuatu ya, ini berguna nggak sih buat gue? Gitu. Kalau kita nongkrong, nggak ketahuan juntungan gitu ya, nggak ngobrolin bisnis ini, nanti hati ngomong, ini mah udah kagak ada gunanya nih begini. Mendingan gue jalanin 3i.
gitu. Nah, nanti ada rasa itu. Jadi betul-betul waktu itu jadi bermanfaat gitu. Belum pernah ya rasain? Ntar rasain. Naik LA, ntar ngerasa tuh. Pulang pokoknya beda. Kerja keras itu tuh enak gitu. Wah, kerja keras, besok-besok gila pelesiran. Gitu. Dulu saya nggak ngerasain gitu. Kenapa ya? Lah pelesiran jarang-jarang. Lagi zaman ini. Kerja keras banget. Ya, dapat setahun sekali lebaran. Jalan-jalannya cuma ke Ragunan. Udah gitu macet banget di Ragunan. Belum nyampe Ragunan nih kita udah buka lauk. Lauknya buat dari rumah. Di pinggir jalan kita makan panas-panasan. Nah, belum nyampe kebun binatang. Kenapa ya? Ya, kagak muat mau masuk udah kepenuhan orang. Gitu. Jadi rasa itu tuh gak dapat. Gitu. Nah, tapi dengan jalan-jalan yang begitu eksklusif dari CHR, ya kita mulai ngantri aja kita udah dikasih makan, masuk restoran, pokoknya kerjaan nih makan-makan, foto-foto, jalan-jalan, tidur perut kenyang, tidur pulas, mimpinya indah. Tuh. Nah, coba kalau kita nggak punya duit di rumah mulu, mimpi aja pahit katanya. Tadi Opi Kumis mimpinya pahit kan gitu. Nah, jadi ini momentum Bapak Ibu sekalian. Ya, kejar elit, kejar PE, dari PE kejar LE, dapatkan momentumnya lagi, naik kapal pesiar. Dan ini waktunya lama Bapak Ibu sekalian ya. Saya lupa, seingat saya itu sampai Maret, kalau nggak salah Maret 2025. Ya, betul ya sayangnya, Maret 2025. Jadi promonya ini panjang gitu. Coba jadikan ini sebagai momentum. Kalau Anda yang hari ini bekerja mungkin di perusahaan sudah 5 tahun, belum pernah keluar negeri. Kalau hari ini Anda bekerja 10 tahun, belum pernah keluar negeri. Anda bahkan mungkin juga udah 20 tahun kerja, belum pernah naik kapal pesiar di luar negeri. Yuk, gaspol di bisnis ini. Kenapa? Karena kerja keras kita, tahun depan akan kita nikmati dan dibayar dengan mahal Bapak Ibu sekalian.